Ya, puncak kepadatan di Kota Suci Mekah dimulai hari ini seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Mengantisipasi penumpukan massa tersebut, sektor khusus Masjidil Haram menerapkan strategi patroli dinamis di 10 titik untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia terlayani dengan aman. Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ihram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya, kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah, sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji, baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid. Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja kisah menarik dalam perjalanan spiritual seseorang seperti wanita asal Tangerang Selatan yang harus bersabar usai kakinya patah jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Meski dilanda ujian, kepedulian orang di sekitarnya mempermudah rangkaian ibadah. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa lama ini bak menggambarkan perjalanan spiritual Samrotul Faudah. Siapa sangka, guru sekolah dasar asal Tangerang Selatan ini harus menelan getir kecelakaan pada H-1 keberangkatannya. Langkah kakinya terperosok di gelapnya anak tangga Masjid Islamic Center BSD, Tangerang Selatan, Banten. Tulang kakinya divonis patah melingkar, memaksanya terbaring lunglai di atas meja operasi lebih dari 5 jam di Madinah. Namun rintik kesakitan itu tak mampu membungkam akan kerinduannya pada Ka'bah yang telah dipendamnya selama 15 tahun. Saya datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Alhamdulillah. Dengan kondisi keterbatasan saya diberi kesempatan untuk bersimpuh, untuk memuji asma-asma beliau. Siapa sangka, di balik ujiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rezeki yang tak ternilai bagi Samrotul Faudah, yang tak lain bakti putra bungsunya. Muhammad Amri Lubab menolak digantikan oleh siapapun untuk mendorong kursi roda sang ibu. Kepada mama, depan ibu kakinya. Amin. Semoga dan mama dan keluarga oleh bagi sepuh. Selain keluarga, kehadiran sahabat dan petugas haji pun membuat rangkaian ibadah Faudah terasa lebih mudah. Dari kisah Faudah kita diingatkan bahwa Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi tentara Zionis Israel melecehkan patung Bunda Maria. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.
Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Presiden dan rombongan terbatas berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo dan rombongan berangkat pada pukul 9 pagi. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Muhaimin Iskandar, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7 sampai 8 Mei di Cebu, Filipina. Setibanya di Cebu, Presiden akan menghadiri KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP tidak merekomendasikan penempatan Polri di bawah kementerian. Peran Polri akan menjadi protagonis yang demokratis dan transparan. Mahfud MD, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP, menekankan pergeseran paradigma Polri. Reformasi Polri bertujuan untuk menciptakan Polri sipil yang meninggalkan budaya militeristik yang tidak cocok untuk Polri. Polri akan berfokus pada pengayoman masyarakat dan bukan pertahanan negara. Bentuk-bentuknya itu akan menjadikan civilian polisi sipil, bukan militer, polisi sipil. Nah, apa civilian polisi itu? Satu, protagonis. Tahu protagonis itu, kalau di film itu kan ada protagonis, ada antagonis. Protagonis itu tokohnya yang menjadi rujukan, yang disenangi gitu kan, sehingga nanti polisi itu nanti paradigmanya tuh disenangi orang loh. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan Polri, demokratis, transparan. Pemirsa, adu argumen tak terhindarkan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim. Suasana ruang sidang mendadak riuh saat saksi ahli menyatakan keberatan atas sikap jaksa penuntut umum yang dinilai kurang sopan, memicu perdebatan panjang yang menyeret tim penasihat hukum. Tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberi. Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Keributan terjadi antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Adu mulut terjadi saat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna tengah memberikan keterangan sebagai ahli meringankan. Adu mulut dipicu ketika salah satu JPU menilai penjelasan Agung keluar dari konteks pertanyaan. Hingga akhirnya hakim mempertegas kewenangannya setelah memukul palu. Baik, Yang Mulia, saya dari tadi sudah menyampaikan. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan saya cukup menguasai bidang itu, saudara. Itu majelis yang terhormat. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Cukup besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberi. Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Kenceng kita bisa kenceng. Gak sopan Anda keberatan. Anda kalau ngomong, Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kenceng kita bisa kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar. Anda kayak anak kecil. Kenapa? Sebentar, diam. Penonton diam. Ribut. Kamu kira saya takut sama baik. Penonton diam. Yang Mulia, diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah orang lagi tanya kali, Anda campur. Diam penonton umum. Ya, kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan. Ya, jadi silakan. Saya kira cukup, advokat. Ya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Iya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya.
Oke. Advokat cukup ya? Kalau dia menjelaskan kode-kode yang menghina saya tidak akan cukup pakai. Iya cukup, saya sudah ingatkan ya. Dalam perkara ini, Nadiem bersama 3 terdakwa lain didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar, sementara terdakwa lainnya diduga menerima aliran dana. Tim Liputan, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji asal Jombang, Jawa Timur kembali diberangkatkan ke Tanah Suci. Meskipun sebagian besar termasuk kategori berisiko tinggi, namun tak menyurutkan semangat mereka untuk berhaji. Tangis haru mewarnai perpisahan para jemaah calon haji dengan keluarganya di depan pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. ...528 jemaah calon haji dari kloter 60 dan 61 ini akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun sayangnya, lebih dari 60% kondisi jemaah calon haji dari kota santri itu termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena faktor usia dan ada pula yang mengidap berbagai penyakit. Untuk kondisi jamaah haji hari ini alhamdulillah semuanya sudah termonitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan. Insya Allah semuanya sehat dan kita berharap sehat semuanya. Meski tetap dinyatakan lolos, para petugas haji memberikan pengawasan penuh kepada mereka. Dengan bantuan dan perhatian petugas, diharapkan para jemaah dapat beribadah dengan khusyuk hingga menjadi haji yang mabrur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.